Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar tadi udah pada doa? Belum, Pak. Belum. Oke. Satu orang bikin doa boleh? Ya, Pak. Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Boleh Bapak absen dulu satu-satu? Boleh, Pak. Ya. Kita ada yang hadir kan? Belit. Yang pertama Ferry. Hadir, Pak. Hadir. Nopal. Hadir, Pak. Hadir. Febi. Hadir, Pak. Hadir. Ariel. Hadir, Pak. Nazril. Ya, Pak. Ariel sama Nazril adik-beradik ya? Enggak, Pak. Ada, ya? Namanya sama nih. Kira kembar. Tadi kembar-kembar misalnya. Oke, pelajaran kita hari ini mata pelajaran apa ini? Pak. Tahu dah? Nggak tahu kan? Jadi Bapak di sini ngajar tentang akidah akhlak. Materi yang bakal kita pelajari itu tentang akhlak dalam pergaulan remaja. Jadi tadi kan dapat yang besar nih kan, udah masuk fase remaja ya kan? Nah, jadi dulu mana tahu ada akhlak kita atau perbuatan kita yang belum sesuai dengan syariat Islam. Oke. Kita mau pakai metode apa nih, belajar dengan kelompok atau cuma kayak maju doang atau tanya jawab? Kelompok boleh, Pak. Kelompok, mau kelompok? Pak. Kelompok, oke. Pak. Kelompok berarti nanti Bapak tentukan kelompoknya ya. Tadi di sini nomor 1 ya Bu Ferry ya. Pak. Ferry, nomor 3 Febi, yang ke 5 Nazril. Berarti yang ganjil sama ganjil, genap sama genap. Boleh dulu disesuaikan dah? Yang ganjil sama yang ganjil, yang genap sama yang genap. Ya, Pak. Ya, Pak. Ferry, Febi, sama Nazril satu kelompok. Tapi siapa tadi? Lu mana orangnya? Ini, Pak. Ini yang 3. Ya, oke. Berarti Nopal sama Ariel. Oke, pas ya duduknya ya. Bapak bakal ngasih waktu berapa menit buat kita diskusi sedikit. Nah, nanti hasil diskusi itu kita satu dari kelompok ini buat maju ke depan buat jelasin hasil diskusinya. Boleh mulai dari sekarang diskusinya. Kelompok-kelompok masing-masing. Ini pembahasan diskusi hari ini kita membahas tentang berpakaian sesuai syariat Islam dalam pergaulan remaja ya. Pak. Oke. Bebas apapun itu. Diskusinya kok nanti bakal ada debat atau apa segala macam, boleh dicoba debatnya. Dengan debat ini itu boleh. Mungkin ada salah satu penyampaian dari kawan kita yang tidak sesuai dari pandangan kita, boleh kita sampaikan sesuainya gimana. Tidak apa. Materi kita sama yang sebelumnya masih sama tentang akhlak pergaulan remaja. Kita ini kan harus dibuat bentuk akhlaknya. Kalau tidak dari sekarang kapan lagi?
Masih aman? Pak. Siap. Oke, cukup waktunya buat diskusi. Udah dapat semua kan hasilnya? Ya, Pak. Nah, dimulai dari kelompok pertama yang 3 orang dulu yang ganjil tadi itu siapa dulu? Silakan maju 1 orang buat bacakan hasil diskusinya. Duduk di sini buat baca. Silakan. Yang kelompok 2 buat dengarkan dan bisa juga nanggapin nanti. Baca sama, Pak. Boleh. Pengertian pakaian. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan segalanya dipakai. Disebut juga busana pakaian, merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat Islam. Memakai atau menggunakan pakaian sesuai dengan tuntutan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan kelayakan dalam urusan berpakaian atau busana. Oke, Pak. Itu aja. Pak. Siap. Ada tanggapan enggak dari kelompok lain? Enggak ada. Oke, Pak. Boleh kelompok yang kedua buat maju ke depan bacakan hasil diskusinya. Silakan. Pengertian pakaian. Pakaian adalah sesuatu yang dipakai berupa baju, celana, jilbab, dan sebagainya. Pakaian disebut juga dengan busana. Pakaian merupakan produk budaya. Setiap tempat memiliki tradisi dan kebudayaan yang berbeda dalam berpakaian. Tradisi dan kebudayaan dalam berpakaian tersebut tidak akan bermasalah selama tidak melanggar syariat. Islam telah mengatur prinsip-prinsip dalam berpakaian. Berpakaian Islami berarti memakai atau menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam. Prinsip pokok berpakaian dalam Islam adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan muslim atau muslimah wajib menutup aurat mereka. Selain prinsip pokok dalam menutup aurat tersebut, Islam juga mengajarkan adab dan keindahan dalam urusan berpakaian atau berbusana. Oke. Udah? Dan tanggapan enggak dari kelompok 1? Nggak ada, Pak. Nah, oke. Silakan duduk kembali. Masih Pak. Oke, sebelumnya ngerti tidak kita tentang pakaian dalam syariat Islam itu gimana kesehariannya? Enggak, Pak. Nah, jadi dalam pakaian dulu kita dalam sehari-hari itu kan ada batasan aurat buat laki-laki sama perempuan. Laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Pusat ke mata tuhik ke. Nah, dari pusat betul, dari pusat sampai ke lutut. Nah, kalau perempuan Perempuan rambut sampai Rambut sampai kaki. Jadi sholat kan beda-beda lu. Kalau perempuan harus tutupi semua. Itu juga sehariannya juga harus kayak gitu. Nggak boleh ada yang kayak nampak atau apa. Perempuan memang harus tutup semua. Kalau kaki dari pusat sampai lutut. Tahu nggak adab-adab cara pakaian dalam Islam gimana? Ya, Pak. Adab-adabnya. Jadi ada beberapa adab-adabnya itu. Yang pertama itu harus menutup aurat, udah pasti. Yang kedua tidak menampakkan tubuh. Nanti ya, yang tidak menampakkan tubuh itu gimana? Dan yang buka aurat. Bukan buka auratnya, tapi dia menutup auratnya, tapi berpakaian itu secara terlalu ketat. Secara ketat. Kan banyak lu sekarang lu, Iya. gimana kan? Yang ketat, begitu joget-joget apa sih ada banyak kan? Pak. Tadi, Pak. Nah ketat-ketat ya itu pakai kerudung lagi, baju ketat, jadi ketat. Nah itu sama aja nampakkan tubuhnya, tidak boleh. Bisa ngundang nafsu orang, Pak kan? Apa? Bisa ngundang nafsu orang. Betul, sangat-sangat betul. Nah, terus dalam beradab tuh ada juga hikmahnya dalam beradab pakaian gimana? Tahu nggak hikmahnya Bob? Ada, Pak. Nggak tahu. Nah, jadi hikmahnya itu ada berapa? Nggak kelihatan
berdosa, juga kelihatan bersih dalam pakaian. Karena kok kita pakaian rapi kan jadi orang-orang mandang oh orang ini terlalu Islam pakaiannya. Nggak apa kita dicap kayak gitu. Karena memang udah tuntutan dari Islam harus pakaian rapi. Terus disukai juga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berpakaian sesuai dengan cara Islam. Lalu ada beberapa nih hikmah yang lainnya. Seseorang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Tahu kan? Kehormatannya gimana? Nah, jadi tidak gampang ada sesuatu yang terusik. Yang kedua, terjaga dari perilaku yang menyimpang. Nah, perilaku menyimpang kayak mana contohnya? Ada yang tahu? Menduakan Allah, Pak. Apa? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Itu juga termasuk sih. Karena belum tentu kan? Sebenarnya itu. Menduakan Allah juga belum tentu. Karena mendoakan Allah itu materi yang beda lagi. Ini kalau yang menyimpang tuh kayak ini. Misal kita kayak ada cewek ini memang berkerudung tapi pakaiannya ketat, kita mandang, nah itu tidak boleh sebenarnya. Pada mandang sekali, memandang 2 kali udah jadi dosa. Pada pandang, tak apa. Pada pandang nyalikan lagi, mandang lagi, udah dosa dah. Kau sekali masih pahala, kau 2 kali jadi dosa. Jadi kita pandai-pandai juga pandangan. Macam mana pun bentuknya dengan kayak ketak mungkin macam mana pun dah kalian yang pandangan. Daripada jadi jin mata kan? Betul? Nah, kita pun pakaian sesuai dengan syariat Islam ni terhindar dari azab Allah. Tahu lah azab Allah macam mana kan? Kalau orang-orang tak tentu dengan syariat Islam. Ada yang kurang paham tak dengan materi tentang berpakaian dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan gimana ya. Kalau ada yang nanya pasti gas. Pak, misalnya laki-laki Islam wajib ke Pak pakai peci? Pakai peci itu sebenarnya pas sholat tuh emang harus pakai. Karena sesuai kayak kalau Rasulullah kan zaman dulu kan dipakai bukan peci tapi sorban pakai, karena itu tuh bakal bantu kita kalau di akhirat. Al-Quran bantu kita. Terus biasa kita ngaji pakai minjuk, kalau nggak jadi pakai lidi. Nah, jadi lidi itu buat ini gambarannya. Kalau nanti di akhirat tuh gambarannya bakal gini, songkok kita bakal jadi kapal kita. Sedangkan yang alat kita ngaji kayak lidi itu bakal jadi dayuman kita. Jadi misal kita terjebak di mana gitu, tetap di akhirat tuh kita pakai alat itu terus. Orang-orang yang jarang pakai peci lah kalau ada bantuan lain. Jadi emang harus pakai peci sholat. Mau gimana pun itu. Tapi kalau di luar tak pakai peci Mas? Tidak apa-apa. Kalau di luar tidak masalah ada pakai peci. Ada beberapa orang yang mau pakai peci di luar. Tidak pakai peci pun tidak apa-apa. Karena kan kalau di luar dari batas sholat atau waktu sholat tuh tidak masalah ada pakai peci. Kecuali sholat harus pakai peci. Kalau misalnya bisa pakai peci. Tidak pun tidak apa-apa. Karena kan ada waktu-waktu terdesak. Misal kita kayak kerja kantoran, tidak mungkin kita kayak buat peci tiap hari kan. Nah, itu tidak apa-apa, tidak ada peci. Sekali tidak apa. Tapi alangkah lebih baiknya pakai peci. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apa tuh? Kenapa laki-laki itu wajib menutup aurat, Pak? Kenapa laki-laki wajib menutup auratnya? Kalau tidak tutup auratnya bisa mancing nafsu orang lain. Bukan cuma cowok bisa nafsu, cewek pun bisa nafsu. Bisa dah terbuka aurat itu gimana, Pak? Dipandang orang itu. Dari pandang orang, asal buka pandang orang, nggak masalah. Asal pandang kita lagi, kita ngoreksi diri kita sendiri. Apakah aurat kita sudah tertutup atau belum? Kalau misal belum tertutup, kita perbaiki, tutup. Sebenarnya itu kok pakai kan kita nih ke kini kan, pasir pakai celana pendek, betul nggak? Pakai celana pendek dan tutup kan? Nah, itu dah dosa dah benar. Tidak nutup aurat kita dari pusat sampai betul. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ada tak? Ada tidak ada? Tidak ada? Berarti
udah paham lah ya. Aman dah? Aman. Sebelumnya Bapak nanti bakal ngasih tugas, tapi tugasnya nanti Bapak kasih ke ketua kelas. Apa ketua kelas ini nih? Nih ketua kelasnya yang tadi bikin doa. Oke. Nanti Bapak kasih tugasnya ini ke ketua kelas, nanti ketua kelas kasihkan kawan-kawannya. Oke, siap. Siapa? Kapan terakhir kumpulannya, Pak? Terakhir mengumpulkannya pertemuan berikutnya, berarti minggu depan. Siapa? Oke. Baiklah, jam belajar gitu juga udah mau selesai, jadi Bapak bakal mengakhiri pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang Pak sampaikan bisa masuk di kalian, dan apabila ada salah dari Bapak, tolong dimaafkan. Ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya Pak. Ada mati-mati ya? Jangan tekan.